Indonesia menargetkan 107 juta penduduk sebagai kelompok prioritas penerima vaksin. Dari jumlah itu, 32 juta bisa mendapatkan vaksin secara gratis, sementara 75 juta orang harus membayar secara mandiri. Inilah yang kemudian menjadi polemik di masyarakat, mengapa vaksin COVID-19 yang kerap disebut-sebut untuk bisa menanggulangi pandemi ini justru masyarakat harus membayar. Saya akan bertanya kepada Prof. Kus. Prof, tujuan dari vaksin ini kan untuk melindungi diri sendiri, melindungi juga orang lain, juga menciptakan herd immunity untuk bisa menanggulangi pandemi COVID-19. Tapi ketika kemudian ada kebijakan untuk membayar sendiri vaksin COVID-19 ini, kami ingin tahu sebenarnya apa yang ada di benak para ahli yang berpikir bahwa masyarakat akhirnya tetap harus membayar sendiri untuk vaksin COVID-19 ini? Bukan. Kalau saya itu bukan artinya semakin banyak yang bisa diimunisasi itu semakin bagus. Ya. Jadi semakin, kalau bisa bukan 105, ya lebih banyak lagi yang bisa lebih, kan penduduk kita kan cukup besar ya. Nah tapi kan kalau kita lihat anggaran, ya anggaran itu yang menentukan DPR sebetulnya. Kementerian itu cuma nerima aja. Jadi DPR yang bikin keputusan untuk menggratiskan. Jadi dia mesti memperjuangkan keuangan yang ada sehingga untuk imunisasi ini, sehingga yang membayar itu nggak sampai 75 ya gitu ya, atau semuanya gratis lah gitu, itu lebih bagus. Tapi itu harus keputusan DPR, bukan Kementerian Kesehatan, karena Kementerian Kesehatan tuh nggak punya kemampuan untuk ngatur-ngatur uang. Yang ngatur uang itu adalah DPR, jadi keputusan DPR lah yang menentukan. Baik, saya ingin mendapat pandangan dari Prof. Kusnandi. Negara-negara lain bisa melakukan memberikan vaksin COVID-19 gratis kepada warganya, mulai dari Bahrain, Arab Saudi, Kanada, Mesir, India, Brasil juga. Kenapa Indonesia warganya diharuskan membayar 75 juta orang ini, Prof? Prof. Kusnandi? Itu kemampuan kita sementara itu seperti itu ya, oleh karena kemampuannya terbatas, ya kita nggak tahu sih berapa sebetulnya kemampuan ekonomi kita sekarang ini ya dengan adanya COVID begini. Ya jadi sekali lagi saya katakan ya itu keputusannya untuk gratis atau enggaknya ya mendingan dari Departemen Kesehatan itu melakukan dengan DPR untuk mengiyakan anggaran itu supaya itu bisa dibagikan kepada seluruh. Idealnya menurut Prof. Kusnandi, idealnya? Ya. Idealnya semuanya seharusnya gratis. Idealnya. Ya, idealnya betul, saya setuju sekali ya dengan Dr. Hermawan semuanya gratis itu saya setuju sekali. Tapi daripada nggak terjadi itu jadi kita kira-kira usul saya ya yang ada kita lakukan yang sebaik-baiknya ya. Baik. Untuk mencapai itu kita minta pada DPR supaya anggarannya itu ditingkatkan. Oke, Pak Hermawan gimana untuk kita bisa mencapai herd immunity tapi masih ada 75 juta orang yang harus membayar secara mandiri untuk mendapatkan vaksin ini? Iya, memang agak berat ya di sisi ini ya. Kalau kita lihat bandingkan, tidak juga Indonesia sebenarnya tidak sanggup, melainkan kita punya potensi kesanggupan. Ada istilah affordability, keterjangkauan. Keterjangkauan itu tidak selalu bermakna gratis, tetapi ada rasionalitas dalam kalkulasi health economic. Ada istilah ability to pay, ada istilah willingness to pay, kemampuan bayar dan kemauan untuk membeli. Nah, dalam proses kalkulasi ini kita harus sangat berhati-hati. Masyarakat kita saat ini ada dua level. Pertama, ada orang yang mampu tapi belum tentu mau membeli. Tetapi ada orang yang mau membeli tapi juga tidak mampu. Boleh jadi juga dua-duanya situasinya, tidak mampu dan tidak mau beli. Nah, maka rangkaian ini harus kita kaitkan dengan konsepsi vaksinasi atau healthcare. Di dalam konsep WHO ada yang disebut health system function, bagian dari 6 building blocks, dan Kementerian Kesehatan sangat paham tentang konsep ini. Di mana dalam penjaminan kesehatan itu harus memenuhi indikator pertama akses, yang kedua coverage, yang ketiga quality, yang ketiga itu adalah safe. Nah, 4 sisi ini dalam vaksinasi ini pun ini wajib, tidak bisa ada yang dikecualikan. Akses itulah yang kami sebut dengan affordability salah satunya. Maka ini jaminan konstitusi kita juga sudah tertuang, termasuk dalam aspek yuridis, konstitusi dan filosofis vaksinasi,
Memang demikian konsepnya. Baik. Nah, hemat kami, jangan sampai ada upaya yang sudah capek-capek dilakukan oleh pemerintah, berbagai lembaga ilmuwan, kita semua sudah berupaya untuk segera keluar dari COVID, tapi tujuan vaksinasi ini jangan sampai tidak tercapai dengan adanya kegegabahan dalam melepas pada proporsional 70 dan 30 yang justru lebih besar daripada aspek mandirinya. Oke, untuk Pak Hermawan dan juga Prof. Kusnandi nanti, apa yang kemudian bisa kita harapkan dari mereka yang berwenang agar vaksinasi ini bisa menjangkau secara cepat 60-80% populasi sehingga herd immunity ini bisa secara cepat kita dapatkan untuk akhirnya bisa memulihkan pandemi, memulihkan ekonomi sebagai dampaknya, Pak Hermawan? Ya, pertama kan sekarang kan fase-fase persiapan ya, bahwa vaksinasi itu akan ada, ya, tetapi proses ini tidak boleh terlalu gegabah, apalagi kita mengabaikan persiapan. Maka persiapan mulai dari infrastruktur, bagaimana cold chain disiapkan, alur distribusinya disiapkan, pelatihan SDM. SDM kami tidak terlalu khawatir karena kita sudah teruji dengan layanan-layanan vaksinasi yang sudah biasa. Tetapi yang paling penting dalam hal penanganan pandemi COVID adalah governance dan stewardship namanya. Tata kelola di lapangan itu pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan, mengelola, melapor, dan mengelola sistem informasi. Ini masih PR besar di kita juga. Nah ini harus kita benahi. Baik, Prof. Gus, singkat saja, apa yang harus dilakukan atau kita dorong kepada pihak institusi atau pemerintah yang berwenang? Ya, sekali lagi bahwa targetnya itu sekali lagi minimal 60% dari 10 populasi Indonesia itu terimunisasi bagaimana apapun caranya. Kalau kita ingin mencapai herd immunity. Nah itu tentu bertahap. Ya mungkin perkirakan saya itu antara 1 tahunan lah itu bisa. Karena kita mempunyai daerah yang sulit dan sebagainya ya itu. Tapi targetnya itu minimal itu 60-70% dari seluruh populasi kita itu bisa diimunisasi bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya. Baik, terima kasih Pak Hermawan, terima kasih juga Prof. Kusnandi. Kita mau bahas soal bagaimana nanti pemerintah bisa secara cepat, secara meluas juga. Apa yang disampaikan. Untuk menghadirkan vaksin. Terima kasih Pak Hermawan, terima kasih Prof. Kusnandi. Ya, terima kasih.